Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. "Oh, kau nih," katanya. Tapi rupanya ia tak mempunyai waktu untuk bercakap-cakap. Segera anak buahnya diperintahkan mengurung rumah bertingkat tadi. Hal ini sebenarnya tak usah diperintahkan sebab mereka telah lebih dahulu mengerjakannya. Sebentar saja rumah bertingkat itu telah terkurung rapat. Pintu-pintunya dijaga oleh 2 orang pemuda. Pintu depan segera didobrak dan 3 orang pemuda menyerbu masuk. Dari dalam rumah terdengar lagi beberapa tembakan dan seorang dari 3 pemuda tadi memekik. Bahunya tertembak. Tembak menembak terjadi lagi beberapa saat lamanya. Sunar dan Gani segera menerobos ke pintu. Rupanya Sunar panas, anak buahnya tertembak. Ia menghunus samurai sambil terus mengejar mata-mata itu. Ternyata mata-mata itu orang Indo, suami istri. Rupanya pelurunya sudah habis dan ketika mereka melihat Sunar masuk menyerbu, bersama-sama istrinya ia lari ke tingkat atas. Sunar mengejar dan satu bacokan mengenai istri mata-mata itu. Perempuan itu mati di saat itu juga sambil menjerit jatuh ke bawah. Dan suaminya demi melihat istrinya tewas dengan kalap berbalik menyerbu Sunar, tapi samurai Sunar mendahului menghabiskan jiwanya. Gani melihat kejadian itu dengan sejelas-jelasnya. Terharu juga ia melihat suami istri Indo itu. Keduanya masih muda, tampan dan cantik parasnya. Sementara itu Sunar telah naik ke tingkat atas. Gani mengikuti dari belakang. Semua kamar diperiksa, tapi ternyata tak ada lagi orangnya kecuali seorang bayi kira-kira berumur 6 bulan. Cantik sekali parasnya sehingga hati Gani lembut melihatnya. Bayi itu di pangku Sunar tidak menangis, malahan tertawa-tawa. Tak tahu ia bahwa orang yang tengah menggendongnya itu telah membunuh ayah ibunya. Terpesona agaknya Sunar melihat bayi dalam pangkuannya itu. Buktinya ia terkejut ketika Gani berkata, "Mari ku gendong, Nar." Sunar termenung sejurus ditatapnya anak yang sedang di pangku itu, yang masih juga tertawa-tawa, dan tangannya tak mau diam bergerak terus. Tiba-tiba Gani memekik. "Jangan, Nar," teriaknya. Tetapi terlambat sebab tiba-tiba saja Sunar menjunjung bayi itu dengan kedua belah tangannya lalu dibantingkan ke bawah. "Sampai hati kau membunuh bayi yang tidak berdosa," teriak Gani geram bercampur sedih sambil diguncang-guncangnya tangan Sunar. Sunar tak menyahut. Sejurus lamanya ia tak dapat berkata-kata, napasnya tampak memburu dan keringatnya mengalir deras. Ia menghela napas beberapa kali bagai yang kepayahan. Aku menyesal nih," katanya dengan suara parau. "Barusan tiba-tiba saja aku ingat bahwa aku telah membunuh ayah ibunya. Dan ketika itu menatap wajahnya, aku menjadi takut dan timbul pikiran bahwa kalau anak ini ku pelihara, kalau sudah besar pasti ia akan membalas dendam padaku." "Aneh," kata Gani sambil menggeleng kepala. Sunar mengeluh lagi beberapa kali lalu turun ke bawah diikuti Gani. "Sudah ditolongkah anak buahku?" tanya Sunar setelah sampai di bawah. "Sudah, kawanku yang menolongnya. Suruh saja anak buahmu membawanya ke belakang." Di belakang Lela menanti sambil duduk memandang ke arah gelap. Hampir pingsan ia menyaksikan segala kejadian itu. Diajaknya Gani lekas-lekas pergi. Sunar dan anak buahnya masih juga sibuk gedung itu akan didinamit. Gani dan Lela berjalan terus dan sesaat kemudian ia mendengar letusan dahsyat. Ketika ia menoleh tanpa olehnya gedung tadi telah porak-poranda. Dalam runtuhan itulah mayat mata-mata itu dikubur. Suasana makin lama makin gaduh. Orang-orang bersimpang siur berlari-lari. Kacau sekali. Napas mereka terdengar berdengus-dengus mengharukan. Sementara itu api
makin mendahsyat sehingga seluruh kota terang benderang. Letusan-letusan dinamit dan bom-bom tarik bergegar-gegar bersambung dengan jerit tangis hiruk-pikuk. Dari arah kebun jati tampak beberapa orang pemuda berlari. Seorang di antaranya tampak menggendong orang luka. Dekat bojong luak mereka berpapasan dengan rombongan Gani. "Nah itu dia palang merah," kata seorang. "Ada apa, Bung?" tanya Gani. "Mari lekas, tolong, dia luka nih." Gani segera memeriksa, hampir ia memekik karena seram dan ngeri melihat korban itu. Sebab kedua belah biji matanya dicungkil orang. Tak banyak yang dapat Gani lakukan untuk menolong orang itu. Hanya sekadar untuk meringankan penderitaannya saja. Setelah selesai dibalut dan diberi obat penangkal sakit, diserahkannya orang itu kepada kawan-kawannya untuk diteruskan ke belakang. "Dia terlalu berani," kata seorang. "Kenapa sampai begitu matanya?" Lela bertanya. "Matanya dicungkil nih, Kak. Tadi bertiga ia menyeberang rel kereta akan memasang bom batok. Malang ketahuan oleh musuh sehingga ia tertangkap. Kawan-kawannya yang dua sempat lari lalu berlari meminta bantuan. Tapi ketika bantuan datang, Nikanya sudah tidak ada. Hanya dia saja menggeletak hampir mati." "Kasihan," kata Lela hampir tak terdengar. Lantas ditariknya tangan Gani, lalu keduanya pergi. Sejak itu di jalan acap kali terdengar pameo, "Awas, jangan tidur, nanti dicungkil matanya. Awas, jangan tidur, nanti dicungkil matanya." Gani dan kawan-kawannya berjalan lambat-lambat mengikuti pasukan yang mengundurkan diri. Di belakang mereka api berkobar-kobar, di depannya pemuda-pemuda masih sibuk melakukan pembakaran baru. Kasihan penduduk yang kebetulan sedang sakit dan orang-orang tua yang sudah tidak bertenaga, mereka tak sempat membawa barang mereka. Hanya dapat melihat dari kejauhan saja nyala api yang sedang berkobar, membakar harta bendanya karena mereka tak dapat berbuat apa-apa, kecuali cepat-cepat lari menyelamatkan diri. Seorang perempuan merintih-rintih di tepi jalan. Suaminya cepat melihat ke belakang. Barang-barangnya hanya terbawa sedikit. "Kenapa? Lukakah kau?" "Istri saya mau melahirkan, Pak. Tolonglah," katanya. Perkataannya itu benar sebab tatkala sebuah bom tarik meletus karena terkejutnya perempuan itu telah melahirkan anak. Dalam hal ini pun Gani tak dapat berbuat banyak, sungguh pun begitu, diberikan juga pertolongan sedapat-dapatnya. Untung sebentar kemudian suaminya berhasil mendapat bantuan untuk menggontong istrinya, sehingga Lela lega melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, memang banyak sekali wanita-wanita yang kehilangan akal ingat suami dan anak-anak yang masih di dalam rumah. Sedang api sudah berkobar-kobar. Ada pula yang sampai lupa memakai baju, hanya berkain saja. Mereka berlari-lari tidak keruan sehingga buah dadanya melenggok-lenggok ke kiri ke kanan. Dekat tikungan jalan terdengar orang berteriak-teriak. Ternyata yang berteriak itu seorang perempuan setengah tua sambil hilir mudik di depan sebuah rumah yang setengah terbakar. "Tolong, tolong, anak saya satu lagi masih di dalam. Ya Allah, tolong, Pak, tolong." Gani terpaksa memejamkan mata melihat perempuan itu, sebab perempuan itu sama sekali tak berkain, karena kainnya terurai lepas, diseret-seret saja dengan tangannya, sehingga tubuhnya yang kurus itu jelas sekali terlihat diterangi nyala api. Dari dalam rumah yang tengah berkobar itu menerobos keluar seorang laki-laki melalui api. Tangannya memeluk sebuah buntelan, ternyata seorang bayi. Laki-laki itu untung hanya terbakar sedikit karena ia berkerodong kain basah. Wajahnya tampak berseri-seri, girang anaknya tertolong. Diberikannya anak itu kepada istrinya, dan oleh istrinya anak itu didekapnya sambil terseduh-seduh. Lela mendekati lalu berbisik, "Pakailah dulu kain ibu telanjang." "Masya Allah," kata perempuan tua itu melihat dirinya. Lalu cepat-cepat ia melilitkan kainnya sambil tersipu-sipu malu.
Gani memeriksa suaminya, lantas diberinya pertolongan seperlunya. Makin malam, kebakaran itu makin hebat, sebab hampir semua rumah yang berada di tepi jalan dibakar oleh pemuda. Banyak pula orang yang rela membakar rumahnya sendiri. Rupanya mereka lebih senang rumahnya jadi abu daripada nanti digunakan oleh nikah. Akan tetapi tentu saja tak semua rumah terbakar, banyak pula yang selamat. Rumah-rumah gedung kepunyaan orang kaya kebanyakan selamat, sebab api tak kuasa membakarnya. Sedang pemuda kadang-kadang tergesa-gesa membakarnya, sehingga mereka tak sempat menunggu sampai api menyala betul. Seandainya pemuda-pemuda itu mempunyai cukup bahan penghancur, niscaya seluruh kota akan merata dengan tanah. Sayang persediaan mereka hanya sedikit, dinamit dan bom tarik mereka sangat terbatas. Jangankan itu, bensin dan minyak tanah pun hanya sedikit, sehingga banyak juga rumah yang setelah dibakar, api menyala sebentar untuk kemudian padam lagi. Menjelang dini hari keadaan berangsur sunyi, pasukan-pasukan sebagian sudah meninggalkan kota. Gani dan kawan-kawannya turut pula mengundurkan diri. Mereka berjalan lambat-lambat dan sebentar-sebentar menoleh ke belakang memandang kota Bandung yang jadi lautan api. Hari itu adalah tanggal 22 Maret 1946. Sebentar-sebentar Gani berhenti di belakang pasukan karena pasukan itu jalannya sangat lambat. Lagi pula tak mungkin mereka berjalan cepat-cepat, sebab bukan saja mereka lelah dan mengantuk, tapi juga jalannya terlampau sesak oleh pengungsi. Sepanjang jalan banyak pemuda duduk-duduk di bawah pohon, mungkin mereka sedang menantikan kawan-kawannya, atau mungkin pula mereka mengantuk. "Hei, awas, jangan tidur, nanti dicungkil matanya," kata suara memperingatkan. Pemuda-pemuda yang tadi duduk mengantuk segera bangun lalu meneruskan perjalanannya. Lela telah letih, matanya sudah berat, tapi ia tak berani mengajak Gani berhenti. Keduanya berjalan terus lambat-lambat. Oman dan Rahmat ketinggalan beberapa langkah di belakang menunggu Ratna dan Maryam membetulkan tali sepatu, sehingga Gani dan Lela terpaksa menanti dekat gang Pabaki. Lela duduk bersandar ke tembok pagar karena matanya sudah sangat berat. Gani pun duduk di sisinya. "Ngantuk kau, Lela?" tanyanya. Tapi Lela tak menyahut, kepalanya tampak terkulai. Gani mengingsut duduknya. "Jangan tidur, Lela," katanya sambil ditariknya kepala Lela, lalu keningnya dikecup. Keluh Lela lemah. Lela, bangunlah, kawan-kawan telah datang," kata Gani sambil diangkatnya lagi kepala Lela. Lela membuka matanya. Ia tak tidur tadi. Dipandangnya Gani sebentar lalu senyum. Gani pun senyum. "Mari," katanya. "Ngantuk kau, Lela?" Orang-orang di jalan tak mengetahui peristiwa itu, dan seandainya ada yang melihat, tentu mereka tak akan menghiraukan, sebab tak ada waktu. Memang aneh, dalam keadaan yang bagaimanapun, masih saja ada kesempatan bagi anak muda menyatakan suara hatinya. Sementara itu, Oman dan Rahmat telah tiba ke situ. Lela dan Gani berdiri. Kemudian mereka meneruskan lagi perjalanannya. Tetapi jalannya tidak tergesa-gesa, rasa takut kepada musuh sama sekali tak ada dalam hatinya. Dan suara orang menangis atau mengeluh tak lagi menarik perhatiannya, sebab yang dirasakannya hanyalah kantuk yang sukar ditahan. Sementara itu, malam makin larut jua dan kelarutan malam terus berlangsung, sehingga akhirnya di ufuk timur tampak sinar merah lembayung, tanda fajar mulai menyingsing. Di atas pohon mulai terdengar burung berkicau, makin lama makin ramai bersahut-sahutan, tanda hari mulai pagi. Kebakaran besar sudah lama berhenti, mungkin juga masih ada api yang menyala kecil, tapi kedahsyatannya sudah tak tampak. Hanya asapnya saja masih mengepul gelap mengalun ke udara, bergulung-gulung bercampur dengan awan. Di jalan masih tampak orang berduyun-duyun menuju keluar kota, tapi pasukan bersenjata sudah tak kelihatan lagi, kecuali 1-2 pemuda yang berjalan cepat-cepat menyusul kawan-kawannya.
Ketika Gani dan kawan-kawannya sampai ke rumah sakit, hari telah pagi, sedianya mereka akan beristirahat. Tapi tatkala mereka memasuki ruangan rumah sakit, tampak keadaan yang memaksa mereka mengurungkan niatnya. Di halaman muka terserak bantal-bantal tikar dan barang-barang lainnya, roda-roda dorong malang melintang tak keruan, lantai dan halaman sangat kotor. Dengan sikap agak heran, Gani dan kawan-kawannya masuk terus. Kamar operasi tampak terbuka. Barang-barangnya terserak di lantai, lemari-lemari terbuka semua dan alat-alatnya tercecer tak karuan letaknya. Sobekan kertas bercampur dengan guntingan kain kasar dan kapas bertaburan di lantai, sedang manusia sepotong pun tak ada. Ruangan poliklinik pintunya tertutup rapat, tapi ternyata tidak dikunci, sedang keadaannya lebih tak karuan lagi. Gani melihat kamar obat juga pintunya tak dikunci dan di dalamnya perabotan dan obat-obatan berantakan. Bungkusan dan peti obat tercecer di sana-sini bercampur dengan botol-botol pecah. Puder bertaburan memutih kuning di lantai. Rupanya pegawai-pegawai tak sempat mengangkat obat-obatan itu, apalagi untuk membereskannya karena mereka mengungsi tergesa-gesa. Gani masuk ke kamar direktur. Di atas meja berserakan kertas dan surat-surat dan buku-buku di rak acak-acakan. Sebagian lagi berserakan di lantai. Laci meja tampak terbuka. Rupanya pembukanya tak sempat mendorongkannya kembali. Di ruang tata usaha keadaan lebih tak keruan lagi. Lantainya penuh dengan kertas dan tumpukan surat-surat yang telah diikat. Mungkin maksudnya surat-surat itu akan diungsikan, tapi tak keburu karena waktu sangat mendesak. Gani berjalan terus. Kini ia masuk memeriksa ruangan satu yang tampak lengang dan sunyi. Hanya tempat tidur saja malang melintang dan bantal-bantal tercecer di lantai. Kasur-kasur rusak, kapuknya berterbangan tertiup angin. Di dapur terdengar air mengalir. Rupanya orang tak sempat lagi menutup keran sehingga air semena-mena membanjir masuk ke ruangan. Ruang 2 juga kosong, keadaannya sama dengan di ruangan 1. Piring-piring yang belum dicuci bertumpuk dengan gelas-gelas aluminium di bak. Seekor kucing mencelat lompat menabrak keranjang sampah sehingga terbalik dan sampahnya tumpah. Mungkin kucing itu terkejut melihat Gani datang. Lemari di situ terbalik sebuah, kacanya pecah tapi isinya sudah tak utuh lagi. Lemari obat isinya masih utuh, rupanya tak berapa dihiraukan orang. Dari ruangan 2 Gani berbelok ke kiri memeriksa ruangan laki-laki. Ia masuk ke ruangan 7, yaitu ruangan yang khusus untuk merawat pasien operasi. Ia terkejut karena di situ dijumpai 4 orang penderita. Bagaimana mungkin orang-orang ini ditinggalkan? Demikian ia menggerutu. Mana Pak Mantri? Tanyanya kepada salah seorang penderita. Entah Pak, dari semalam tak ada, jawab seorang. Pak, minta air, haus sekali, kata yang seorang lagi. Saya juga, sambut yang lain. Sabarlah, sebentar ku usahakan, kata Gani sambil meneruskan pemeriksaannya. Tapi baru saja beberapa langkah segera ia kembali lagi karena ia ingat bahwa mungkin sekali pasien-pasien itu belum diobati. Setelah diperiksanya ternyata keempat orang penderita itu bukan pasien operasi, melainkan pasien operan dari ruangan 10. Kaki mereka semuanya lumpuh akibat penyakit kotor. Wajah Gani tampak agak asam, tapi sebentar kemudian biasa kembali. Ia berpaling kepada Oman. Man, pergilah ke dapur, cari makanan seadanya dan bagikan kepada mereka. Kalau tak ada, masaklah dahulu. Ratna dan Maryam tentu dapat menolong kau. Sebenarnya Oman malas, tapi segera Rahmat berkata, "Mari, Man, ku bantu," katanya. Dengan langkah malas pergilah mereka. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.